Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah, kepada kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ya, walaupun di pertemuan yang sifatnya daring melalui media online, ya kita patut bersyukur karena kita masih bisa ya melakukan perkuliahan dengan hal yang memang di luar kebiasaan. Biasanya kan kita tatap muka langsung, ini melalui media daring seperti itu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton tayangan video ini di channel YouTube. Terima kasih sebelumnya. Semoga video yang materi yang saya buat ini bisa memberikan manfaat dan ilmu yang banyak ya. Jadi bagi rekan-rekan yang nanti pengen belajar tentang ilmu komputer, teknologi informasi atau sistem informasi seperti itu ya. Ini sebelum membahas materi bab 4 tentang fungsi dan interkoneksi komputer secara general, saya akan mereview sedikit pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang representasi data ya. Di minggu kemarin Anda belajar bagaimana sih komputer itu membaca instruksi dalam bentuk angka, yaitu jadi komputer dia tidak bisa menerjemahkan dalam bentuk huruf. Mereka hanya bisa menerima informasi atau perintah atau instruksi dalam bentuk bilangan biner itu ya. Jadi bilangan yang memang komputer ini dia proses itu dalam bentuk bilangan biner. Jadi bukan perintah huruf A, misalkan masukkan, enggak dimasukkan, tapi ada perintah misalkan add apa itu, biasanya kayak gitu deh, karena mereka kan membaca dalam bentuk biner kayak hexadecimal atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini di minggu ini kita akan belajar tentang fungsi dan interkoneksi komputer secara general. Tujuannya yaitu yang pertama, Anda ini bisa mengerti komponen utama CPU dan fungsi CPU ya. Yang kedua, Anda bisa memahami struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, control unit, dan register nih ya. Terus yang ketiga, Anda mampu menjelaskan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi mesin seperti itu. Nah, ini ingat ya, Anda jangan salah lagi, CPU itu prosesor otaknya yang bekerja mengendalikan, mengontrol semua perintah yang di dalam komputer. Kalau PC CPU dalam bentuk kontak itu casing ya, yang bentuk hitam kotak itu casing. Seperti yang saya pakai ini, saya pakai komputer PC bukan laptop ya. Kalau laptop kan beda bentuk itu, tapi fungsi sama komputer, cuman bentuknya lebih portable, bisa dibawa. Kalau PC kan tidak bisa. Anda diganggukan dong, kadang Anda membawa PC pakai kantong, kecuali mini PC mungkin yang besarnya. Sekarang ada sebesar dompet, itu mini PC itu bisa, cuman tetap harus pakai monitor lagi kan. Kalau laptop udah include portable. Nah, itu ini di bahasan yang pertama itu ada komponen utama CPU ya. Komponen utama CPU ini yaitu arithmetic, logic unit, ALU ya, control unit, dan register dan CPU interconnection. Jadi CPU ini merupakan otak atau komponen penting yang utama dari sistem komputer. Jadi dia yang mengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya, dan nanti dia dari instruksi dia mengontrol fungsi kerja yang hal yang lainnya itu ya. Ini bisa digambarkan seperti berikut nih. Jadi komputer itu dari input output, memori, CPU, ada sistem bus. Nah, nanti CPU itu dia punya register, punya ALU, ada control unit, terus ada internal CPU interconnection. Jadi ada yang menghubungkan, jalur yang menghubungkan internal di antara CPU di tersebut gitu ya. Nah, ini ALU ini merupakan unit komputer yang melakukan pengolahan data, baik yang aritmatik maupun logik. Dia yang menghitung proses hitung-hitungan, itu dan logika. ALU ini terdiri atas dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Control unit bertugas mengontrol CPU, operasi CPU, dan secara keseluruhan mengontrol komputer, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya, itu control unit.
Jadi termasuk tanggung jawab control unit itu adalah dia mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksinya. Nah, register ini merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan untuk proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Register ini biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection ini atau interkoneksi dalam bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, control, dan register. Nah, komponen eksternal sistem lainnya berupa memori utama, berarti input dan output seperti itu. Nah, ini contoh komponen internal CPU. CPU dia punya ALU, ada control unit, ada register. Terus nanti dari control itu ada control bus. Terus ada data bus yang mengendalikan data, terus ada address bus. Semua ini disebut dengan sistem bus. Selanjutnya ada struktur data internal CPU. Ini ada status flags, ada shifter, complementer, ada arithmetic logic unit. Dia nanti terhubung datanya dikirimkan melalui bus internal CPU, nanti disimpan ke register, unit kontrol mengendalikan, dan nanti ada jalur control path yang memberikan data atau mengalirkan data ke semua perangkat ini, komponen itu. Nah, ini komponen gambar dari komponen komputer dalam sisi top level view ya. Jadi CPU ini dia punya PC, program counter, ada IR, instruction register, ada MAR, memory address register, ada MBR, memory buffer register, ada input output address register, ada input output buffer register. Ini. Jadi di CPU itu ada register yang memang fungsinya untuk apa-apa. Nanti di memori ini kan dia instruksinya apa, disimpan dalam bentuk apa, datanya dan dikeluarkan apa, seperti itu. Jadi prosesnya memang di dalam komputer itu ada proses instruksi yang memang ketika disimpan ini yang dahulukan diproses apa ini biasanya mereka berurutan, mana yang masuk duluan, mana yang diproses duluan. Kalau misalkan perintahnya ada yang pernah dilakukan, ya itu otomatis biasanya didahulukan. Kalau yang belum biasanya dia memproses dahulu, nanti baru ditampilkan. Itu cara kerjanya. Ya. Fungsi komponen utama CPU. Fungsi dasar dari CPU ini adalah dia melakukan eksekusi program, menjalankan perintah. Pengertian dari program adalah perintah atau set instruksi yang tersimpan dalam memori. Jadi program ini isinya adalah instruksi perintah yang tersimpan di dalam memori. Makanya kan kenapa memori itu size-nya harus besar-besar. Misalkan memori RAM itu memorinya 8 GB, 16, 32, 64, 128. Jadi semakin besar itu penyimpanan sementaranya itu semakin banyak, makanya kan prosesnya bisa lebih cepat gitu. Kalau yang kecil ya terbatas, prosesnya agak lambat seperti itu ya. Tuh cara kerjanya. Terus oleh karena itu fungsi CPU ini menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintahnya. Paling sederhana dari proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Itu siklusnya di fetch ini terdiri dari atas rangkaian proses berikut. Pertama, pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Jadi CPU membaca instruksi dari memori, dia mengirimkan apa nih? Oh, nanti di CPU ada register yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Itu adalah tugas dari program counter. Nah, nanti program counter ini menambahkan hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Pada proses awal ditambahkan, oh ini ke proses kedua berapa, berurutan seperti itu. Keempat, instruksi ini dibaca akan dimasukkan ke dalam register instruksi atau disebut dengan IA, instruction register. Terakhir, ini instruksi ini dibentuk dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diimplementasikan oleh CPU, dapat dibaca, diterjemahkan, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan sebagaimana proses penjelasan berikutnya. Jadi nanti CPU ini mengerjakan apa yang diterjemahkan dari biner itu. Seperti itu ya. Nah, ini kegiatan atau aksi CPU ini terbagi menjadi 4 kategori.
CPU ke memori ini itu perpindahan data dari CPU ke memori atau sebaliknya, dan sebaliknya. CPU ke input output, ini perpindahan data dari CPU ke modul input output dan sebaliknya. Terus pengolahan data, ini CPU melakukan sejumlah operasi aritmatika dan logik terhadap data. Dan keempat, ini kontrol, ini merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, dimana ini instruksi misalkan instruksi untuk pengubahan urutan eksekusi itu ya. Itu cara kegiatan yang CPU menjadi 4 kategori ya: CPU memori, CPU input output, pengolahan data, dan kontrol. Siklus eksekusi sebuah instruksi terdiri atas beberapa proses meliputi instruksi address calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya ini melibatkan pendalaman bilangan tetap ke alamat instruksi selanjutnya, instruksi sebelumnya. Ini misalkan bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan kedua alamat sebelumnya. Tuh. Instruksi fetch IF itu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Instruksi operand decoding IOD, dia menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operan address calculation atau AAC ini menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operan fetch OF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input output. Data operation DO yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operan store, dia menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Nah ini. Jadi bisa digambarkan diagram alurnya seperti ini ya. Start, di perintahnya mau diapain ini, nanti si CPU dia mengambil instruksi berikutnya atau disebut istilah siklus fetch. Terus dia mengeksekusi instruksi. Kalau ada kesalahan balik lagi ke awal, mau diapain instruksinya, diambil lagi, dibaca lagi, diterjemahkan lagi, dieksekusi lagi. Dan nanti ada halt. Nah, itu cara kerjanya seperti itu ya. Jadi siklus ini memang terus berputar seperti itu. Kalau ada kesalahan balik lagi, mau diapain diulang lagi pembacaannya sampai nanti ini kan. Jadi yang ngehang itu ya seperti itu. Jadi dia agak lama, mungkin pembacaannya lama, atau ada register yang memang terhambat sehingga nanti tidak bisa disimpan, dieksekusi, ditampilkan. Itu ya. Terus diagram siklus instruksi ini digambarkan seperti berikut juga. Tadi diagram alir siklusnya, ini diagram siklus. Ada instruction fetch, instruction operand decoding, operand address calculation, ada operand fetch, nanti ada multiple operand dibalik lagi, ada langsung lagi ke operand data operation. Seperti apa datanya, nanti di operand address calculation dijumlahkan lagi, nanti operandnya disimpan, resultnya seperti apa, hasilnya multiple atau enggak, balik lagi nanti diproses lagi ke operand address calculation, ke operand nanti perintahnya mau diapakan. Jadi semua dari awal pembacaan mengambil itu semuanya saling looping, berulang-ulang seperti itu kejadiannya. Itu ya. Jadi komputer itu memang sebenarnya enggak perintah yang di dalam komputer itu adalah ciptaan manusia sendiri. Jadi kita kan yang membuat logikanya, membuat perhitungannya, di mana komputer ini ketika mengerjakan sesuatu itu berdasarkan ya apa yang kita perintahkan, apa yang kita mau lakukan, nanti outputnya sesuai enggak. Ya, itu kan cara kerjanya seperti itu. Jadi bohong kalau komputer lebih pintar dari kita, sebenarnya kita yang memang, karena kita yang menciptakannya itu. Seperti itu. Instruksi dan kode operasi. Format instruksi terdiri dari dua bagian, yaitu operation code atau opcode dan address operation. Panjang instruksi ini, jumlah bit instruksi ditentukan oleh word length masing-masing sistem.
Di bawah ini menunjukkan contoh format instruksi panjang 16 bit terbagi dari 4 bit opcode dan 12 bit alamat data. Kode operasi yang tampak pada gambar di bawah ini dimulai dari 000 sampai dengan 111. Setiap kombinasi 4 bit biner memiliki makna yang berbeda sebagaimana tampak pada bagian D gambar di bawah. Yang pertama ada instruksi format, kan tadi 4 opcode dan 12 alamat data ya. Itu. Terus nanti di integer format 01 magnitudenya 15, penyimpanan sampai 15. Terus CPU register program counter ini mengalamat instruksi register ya, instruksi menjalankan eksekusi instruksi. Akumulator dia penyimpanan temporary. Nanti partialize opcode-nya 001 load assign memory, load akumulator dari memori, store akumulator dari memori 0101, add menambahkan ke akumulator dari memori. Nah, ini format instruksi, cara kerjanya bisa dilihat pada gambar berikut, dimana yang step pertama ini sampai step 6 dia tadi kan misalkan ini memori itu 300 dari mana? 300 itu ini alamat memori instruksi pertama istilahnya gitu ya. Nah, langkah pada gambar ini di yang step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 ini dijelaskan pada penjelasan deskripsi di bawah nih. Langkah yang menunjukkan eksekusi program pada mesin komputer pada gambar di 48 nih. Contoh eksekusi hypothetical machine. Dari gambar di atas dapat disampaikan bahwa jika diketahui panjang word 16 bit terbagi menjadi 4 bit opcode, tadi kan 4 bit opcode 2 pangkat 4 jenis kode operasi yang berbeda dan 12 bit alamat 2 pangkat 12 lokasi memori. Selanjutnya jika diasumsikan bahwa program counter berada pada nilai 300, berarti 300 adalah alamat instruksi pertama. Nah, ini 300 pertama. Selanjutnya instruksi yang ada pada lokasi 300, alamat memori dari instruksi 300 di load ke IR. Ini IR kan. Pertama PAC ke MAR, baca, kemudian disamper ke MBR, lalu dari MBR ke register. 4 bit pertama opcode dalam IR mengidentifikasikan bahwa AC di load. Sementara 2 bit sisanya angka 940 menunjukkan alamat operan. Nah, ini kan 1940. Nilai 940 adalah bilangan heksadesimal di mana angka 1 mewakili 1 opcode dan 940 mewakili alamat memori. Instruksi selanjutnya 9941 dipanggil dari lokasi 301 dan program counter meningkat misalkan 1 kali. Kode 5941 memiliki maksud 5, artinya add tambahkan 5, sedangkan 90 adalah alamat data yang akan dieksekusi instruksi ini. Nambah 1 gitu. Ya. Isi dari akumulator memori yang lama serta konten yang berlokasi di alamat 941 ditambahkan. Kemudian hasilnya disimpan dalam akumulator memori. Instruksi selanjutnya 2941 dari lokasi 302 dari program counter increment meningkat, yang artinya disimpan konten dari akumulator pada lokasi 941. Jadi berurutan eksekusinya, memprosesnya di memori register yang terjadi itu cara kerjanya seperti ini. Jadi komputer kebayangkan dia membagi mana yang jadi operan, mana yang menjadi opcode, address, register, ini release code, ini seperti apa, dia membagi-bagi cara kerjanya. Jadi komputer ini memang sangat kompleks, dia memproses semua perintah yang ada itu berdasarkan berurutan di memori atau register itu sendiri. Jadi cara kerjanya sangat-sangatlah kompleks seperti itu ya. Jadi Anda jangan menyalahkan ketika spek komputer Anda berapa, memorinya berapa, Anda multitaskingnya sangat banyak, pasti yang terjadi lambat itu. Ya, karena kan ketika menjalankan aplikasi itu pasti disimpan memori yang tersimpan di memori registernya itu berapa sih, sehingga kan prosesnya bisa lebih cepat gitu. Itulah kenapa ada buffer memori tadi, kan dia menyimpan sementara nanti dieksekusi gitu. Jadi
Kenapa hal-hal yang untuk menjalankan, misalkan Anda butuh komputer yang spek tinggi yang untuk multitasking yang memang sangat berat, contoh untuk editing, untuk ya yang berbau-bau multimedia 3D. Karena itu kan perlu penyimpanan yang ini, terus proses nanti di memori di CPU itu menampilkannya yang ke bentuk digital yang 3D itu kan berat pasti ya, membutuhkan spek yang tinggi gitu kan. Belum nanti kan memori itu ada yang kecepatannya 1800 kan naik lagi 2400, 2600, 3200 dan seterusnya. Nah itu ngaruh kecepatan megahertz itu, dia bisa memproses di memori CPU register ini nanti memperbangaruh. Biasanya kalau semakin cepat kan semakin cepat yang diprosesnya itu ya. Ini ada contoh soal, ini hanya sebagai latihan, kalau mau mengerjakan silahkan. Ini lebih ke cara kerja, apa yang terjadi di memori ke register tadi kan, penyimpanannya, prosesnya seperti apa ya. Nanti akan saya tambahkan beberapa video dari luar yang menjelaskan proses register ke memori ini seperti asalnya, apa ini eksekusi programnya yang terjadi di dalam memori ya, seperti itu. Saya pikir cukup sekian aja penjelasan dari saya. Nanti mohon maaf apabila ada penjelasan terlalu cepat, nanti akan saya tambahkan dari beberapa video yang memang ini di mata kuliah. Kalau dulu di TI itu ada mikroprosesor atau sistem digital, itu ini membahas hal-hal yang berupa seperti ini. Kalau di sistem informasi kan Anda cukup tahu cara kerja bahwa komputer itu seperti ini prosesnya yang terjadi di proses CPU, memori, penyimpanan, pengiriman data ya, kayak gini kebayang. Jadi kita tahu bahwa Anda seorang SI nanti membuat perencanaan untuk sistem yang optimal itu seperti apa. Kita butuh memori dengan spek apa, CPU dengan spek apa, sehingga kedepannya seorang analis itu bisa membuat kalkulasi bahwa komputer yang ideal untuk menjalankan sistem ini, memproses sistem ini, menyimpan apa, tahu speknya kan. Itu orang sispo di sana ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anda semua dimanapun anda berada. Hati-hati, tetap selalu jaga kesehatannya. Semoga pandemi ini segera cepat berakhir ya. Itu ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.